Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua. Insya Allah hari ini kita akan belajar terkait dengan berpikir perubahan. Nah, setelah itu juga nanti karena kelompok sudah dibagikan, alhamdulillah nanti Bapak akan share juga terkait dengan praktek kita yang pertama, tapi prakteknya ini dikerjakan setelah perkuliahan, jadi waktunya 1 minggu, kalian diskusikan, kalian kerjakan secara kelompok. Yang pertama nanti kita akan belajar membuat survei kepuasan pelanggan. Nah, bisa juga itu nanti digunakan sebagai survei awal. Kalau istilah kami di bagian pemasaran itu survei pasar. Nah, bagaimana nanti kita mempersiapkan apa kebutuhan konsumen kita sebelum kita betul-betul merealisasikan usaha yang akan kita jalankan. Nah, soalnya nanti akan Bapak share untuk modulnya. Nah, sebelum itu kita coba bahas sedikit dulu terkait dengan materi berpikir perubahan. Sudah bisa dilihat slide Bapak? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, Bapak membahas dulu terkait dengan materi kita yang kedua ini, berpikir perubahan. Jadi seperti biasa Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di materi yang kedua ini. Yang pertama, memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Nah, kemudian nanti kita juga akan mencoba menjelaskan atau menjabarkan perubahan dari pola pikir itu, kemudian mengenalkan mindset atau pola pikir seorang wirausahawan atau entrepreneur, dan mengenalkan teori kecerdasan finansial yang minggu lalu sudah Bapak pernah singgung terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki. Nah, sebelum kita masuk ke bagian teorinya, penjelasannya, nah Bapak mencoba memanfaatkan dulu, karena kita pembelajaran berbasis kepada kelompok, ini salah satu IKU, indikator kinerja utama di Prodi ataupun di Fakultas Hukum, bahwa kita akan bisa mengklaim mata kuliah kita telah menjalankan sistem pembelajaran berbasis kelompok dan berbasis kepada case study. Nah, maka kita akan coba berdiskusi dulu berdasarkan kelompok. Ini nanti Bapak coba, ini sudah ada berapa kelompok, Bapak cek sebentar ya. Tadi ada dikirimi oleh Komti, total kelompok kita ada 14. Nah, karena ada 14 kelompok, Bapak coba bagi dulu ya. Ini hostnya siapa ya? Bapak bisa nggak dijadikan host? Soalnya mudah-mudahan bisa ya, Bapak coba klaim host dulu. Nah, cuma ada passwordnya ternyata. Bisa dibantu nggak? Komti, apa passwordnya untuk bisa klaim host ini? Ini ada passwordnya untuk bisa klaim host, supaya Bapak nanti bisa membagi room-nya. Jadi Bapak nanti akan membagi room kita menjadi 14 room, supaya masing-masing kelompok bisa berdiskusi terkait dengan pembelajaran kita untuk berpikir perubahan ini. Komti mungkin bisa bantu Bapak apa key-nya, kuncinya untuk bisa mengklaim sebagai host. Karena ini Bapak belum bisa membagikan room-nya. Kita belum bisa break room kalau belum
Ada yang tahu? Komti mungkin tahu? Sebentar Bapak, ulun carikan dulu. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita berpindah room pakai Zoom Bapak aja, karena punya Bapak kan yang unlimited juga. Kalau misalnya tidak dapat kuncinya tadi, silakan coba ditanya dulu. Passwordnya ruang 5, Bapak. Ruang 5. Harus dalam bentuk angka ini. Nggak bisa pakai abjad. Atau 5 aja. Bukan ruang 5. Karena di sini harus dalam bentuk angka untuk bisa klaim host ini. Host key-nya ini 6-10 digit. Atau Bapak lip dulu, Bapak share link Zoom yang Bapak bikin, nanti di-share ya, tolong oleh Komti untuk share link Zoom-nya, karena agak susah Bapak kalau tidak bisa membreak room. Oke, Bapak keluar room sebentar. Bapak keluar dulu, nanti Bapak share untuk link Zoom yang baru. Berarti yang lain keluar aja dulu. Kan aku bagikan. Oke. Dok. Kamu kada guring garam? Si anjing. Gina keluar Gina. Coba break room, kalian akan Bapak bagikan berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi silahkan nanti kalau misalnya kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 masuk ke room 2 dan seterusnya, sesuai dengan pembagian yang sudah disepakati. Nah, tugas kalian berdasarkan kelompok masing-masing, kalian coba diskusikan. Dari kelompok kalian coba identifikasi apa kira-kira aset atau harta yang kalian miliki. Jadi anggota kelompoknya mungkin punya rumah. Rumah ini tidak harus punya pribadi, boleh rumah orang tua, tapi bisa kita gunakan nantinya untuk berusaha. Nah, ada yang mungkin punya mobil, sepeda motor, dan sebagainya, silahkan kalian coba identifikasi, kalian data, cukup 10 nama aset. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 10 nama aset, tapi kalian urutkan nama asetnya ini dari nomor 1 itu yang paling besar nominalnya. Misalnya rumah, nominalnya paling besar, anggap 1M. Nah, itu silakan posisikan di nomor 1 dan seterusnya sampai nanti yang paling kecil di nomor 10. Oke, paham? Jadi silakan nanti data nama aset yang kalian miliki di anggota kelompoknya, apapun boleh. Jadi boleh yang misalnya tadi barang bergerak, aset tetap, tidak tetap, dan sebagainya, silakan. Tidak ada pembatasan.
Nah, nanti akan kita diskusikan setelah kalian melis 10 daftar aset tadi. Nah, untuk melis daftar aset ini mungkin waktunya kisaran 5 sampai 10 menit cukup. Jadi ada waktu mungkin Bapak bagi roomnya, setelah bagi room, ada 14 room, kalian masuk ke kelompok masing-masing, setelah itu diskusi sekitar 5 maksimal 10 menit, setelah itu akan Bapak kembalikan ke room utama. Ya, kira-kira paham apa yang Bapak jelaskan ini ya? Kita akan coba. Bertanya Pak, Ya, silakan. itu 10 aset itu perorangan atau per kelompok Pak? Per kelompok, jadi satu kelompok itu cukup menulis satu daftar aset yang isinya 10 daftar harta tadi. Jadi cukup diwakili oleh, misalnya kelompok 1 ada 4 orang. Nah, dari 4 orang tadi silakan diskusikan di dalam room yang akan Bapak bagi nanti. Kalian diskusikan apa aja daftar aset yang 10 tadi. Bebas saja, tapi coba diurutkan, belajar mengurutkan dari nominal yang paling besar. Jadi nomor 1 misalnya adalah rumah, silakan posisikan di nomor 1. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham ya? Jadi cukup nanti misalnya Bapak minta setelah di room utama nanti perwakilan kelompok Bapak minta untuk menyebutkan nama asetnya. Cukup diwakili oleh salah seorang. Oke, kita coba break room, kita bikin 14 ya, tadi ada 14 room. Nah, silahkan nanti kalian masuk ke room sesuai dengan kelompoknya. Jadi sudah ada 14 room, silahkan kalian masuk ke room sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Oke, ini roomnya sudah coba Bapak buat. Nah, silahkan kalian masuk ke room sesuai dengan kelompoknya. Hadir Pak. Handphone Pak. Siapa? Siapa mau? Nuralisa ya? Atau Indi? Yang nyebut HP tadi siapa perwakilannya? Indi Pak. Oke, silakan Indi. Apa? HP ya? Handphone. Ya. Oke, handphone atau HP. Kisaran harganya berapa? Harus di bawah 4 juta. 3,5. Oke, 3,5. Ini Vivo, anggap aja Vivo P15 ini ya. Oke, bebas saja. Tidak ada yang salah pada saat kita mengidentifikasi ini. Oke, selanjutnya Bapak minta kelompok 13. Silakan perwakilan kelompok 13. Asetnya harus di bawah nominal 3,5. Sepeda Pak. Oke, sepeda. Oke. Berapa harga sepedanya? 2 juta. Oke, 2 juta. 2 juta. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Sepatu Pak. Oke, apa? Sepatu. Sepatu. Oke, boleh. Sepatu. Berapa harga sepatunya? 1,5 Pak. Oke. Wah, ini Reebok nih. 1,5. Oke, selanjutnya kelompok 12. Silakan perwakilan kelompok 12. Kelompok 12 ada Nabil Jaki sampai Putri Jelita. Kira-kira siapa yang mau mewakili? Nabil? Boleh nggak kira-kira? 1 juta. Apa? Nama asetnya apa? Emas. Oke, Mas. Emas harga 1 juta.
Oke, kalau 99 ini sudah harga 900-an 1 gramnya. Artinya ini 1 gram dikit aja. Oke, boleh, nggak masalah. Berikutnya kelompok loncat ke kelompok 5. Silakan. Siapa perwakilannya? Kelompok 5. Kelompok 5 ada Salwa, ada Dina, ada Gloria. Saya, Pak. Kira-kira. Oke. Kompor, Pak. Oke, kompor boleh. Berapa? 800.000, Pak. Oke, 8. Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7. Pelan, kelompok 7. Kelompok 7 ini ada Mahdatia, ada Regina, Labib, ada Muhammad Faros Pasha. Silakan, siapa wakilnya? Pak, dispenser Boleh dispenser. 500.000. 500.000. Ya. Semakin kecil. Ini masih banyak yang di bawah 500.000 asetnya ini. Oke, selanjutnya kelompok ini nomor 8. Boleh kelompok 8 lah. Silakan kelompok 8. Helm, Pak. Helm, boleh. Helm berapaan nih? Oke, 400. Lanjut aja kelompok 9. Kipas angin, Pak. Kipas angin. Harga berapaan? 350. 350. Terakhir langsung kelompok 10 aja, kelompok 10. Kelompok 10, Pak, saya, Pak. Tas, Pak, harga 150. Nah, ini sudah kita kasih ada 10 aset kita. Aset ini ada mesin jahit, ada HP, sampai yang terakhir tas. Nah, jadi mohon maaf dari 14 kelompok mungkin ada kelompok yang tidak terwakili. Ini mudah-mudahan bisa diwakili sudah oleh kelompok yang lain tadi, kelompok 1, kelompok 14 yang lainnya juga. Nah, dari hasil kita mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki di kelas ini, jadi masing-masing kelompok sudah mewakili, ada yang diwakili mesin jahit oleh kelompok 14, HP oleh kelompok 1, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita kombinasikan dari 10 daftar aset, kira-kira usaha apa yang bisa kita jalankan dengan mengkombinasikan ada mesin jahit, ada helm, ada dispenser juga. Kira-kira usaha apa yang bisa kita jalankan dengan mengkombinasikan 10 aset ini? Toko serba ada, Pak. Apa kira-kira? Kalau toko alat rumah tangga boleh. Semuanya bisa digunakan. Sepatu bisa untuk operasional yang jualan, boleh. Sepeda untuk pengantaran, silakan. Kipas angin untuk operasional yang jualan, boleh. Semuanya bisa kepakai.
Nah, tinggal nanti mesin jahit ini buat apa? Masih bisa buat membuat merek atau brandingnya. Nah, masih bisa. Dispenser buat apa? Oh, misalnya buat makannya. Nah, macam-macam. Toko, peralatan rumah tangga, apalagi kira-kira yang mau kita jalankan dengan aset yang kita data ini. Menjahit keliling, Pak. Menjahit dengan mesin jahit, sekali lagi, ini apapun sumber daya yang kita miliki, walaupun terbatas, ternyata kembangkan, kita inovasikan, kita bikin sesuatu yang kreatif untuk menjalankan usaha. Nah, ini pembelajaran kita terkait dengan scanning improvement. Jadi yang kita identifikasi ini kita anggap lingkungan dalam dulu atau internal improvement. Nah, di lingkungan dalam ini kita identifikasi tadi banyak yang bisa kita gunakan untuk usaha apapun. Tadi sepeda motor, mobil, nah itu juga rumah untuk tempat usaha, toko, dan sebagainya. Nah, dari daftar aset ini, tadi kenapa kita coba urut tingkat, ini salah satu pembelajaran yang biasanya Bapak ajarkan di mata kuliah operasional manajemen, karena di dalam menjalankan usaha, kita perlu mengetahui tahapan-tahapan di dalam operasional usaha tadi, yang biasa dikenal dengan manajemen operasional. Jadi di manajemen operasional ini kita biasanya mengenal pembelajaran terkait dengan tata letak, pemilihan lokasi toko, dan sebagainya. Nah, di salah satu pembelajarannya ada yang disebut dengan analisis faktor rating. Jadi analisis pemeringkatan faktor. Jadi pemeringkatan faktor ini kita bisa mengurutkan mana yang menjadi skala prioritas. Jadi ini bisa dikembangkan di banyak kegiatan. Jadi misalnya kalian ikut di kegiatan Ormawa. Nah, dari sekian banyak aktivitas, nah mana yang mau kita prioritas? Kegiatan kepanitiaan. Jadi macam-macam list kegiatan yang sudah diidentifikasi mau didahulukan. Nah, ini bisa kita gunakan nanti yang namanya analisis faktor rating. Jadi banyak manfaatnya, termasuk juga misalnya pemilihan lokasi usaha. Ini kita bisa mempertimbangkan banyak faktor. Nah, ini nanti kita peringkat faktor mana yang paling berpengaruh terkait dengan usaha yang akan kita jalankan. Kita peringkat-peringkat. Nah, ini yang salah satu medianya menggunakan analisis faktor rating tadi. Nah, biasanya terkait aset ini apa yang kita miliki, ada yang merupakan kebutuhan, artinya menjadi suatu hal yang kita perlukan, sangat kita perlukan. Tapi ada juga yang aset tadi hanya sebatas keinginan. Jadi sudah kita miliki, kita sudah memiliki, ingin lagi. Mungkin variannya yang berbeda atau speknya yang lebih tinggi. Misalnya HP. Jadi satu orang itu ada yang memiliki lebih dari satu HP. Misalnya kalau sekarang HP ini sudah menjadi kebutuhan. Apalagi dengan sistem pembelajaran online, kebutuhan untuk orang dewasa, anak SD juga sudah memerlukan HP. Jadi ini sudah masuk kebutuhan. Nah, tapi kebutuhan tadi kalau satu, pada saat kuantitasnya lebih dari satu, misalnya ada HP-nya khusus buat game, ada HP-nya khusus untuk telepon. Jadi ada, kami lihat sering
HP-nya peruntukannya bukan untuk WA, tapi khusus untuk telepon. Jadi tidak digunakan untuk media internet. Nah, ada juga ternyata HP-nya yang untuk keperluan kantor. Jadi dipisahkan antara keperluan sehari-hari HP-nya khusus. Ada juga untuk keperluan kantor HP-nya berbeda. Pada saat tadi satu menjadi kebutuhan, karena keperluannya yang sangat penting atau urgent, pada saat lebih, ini bisa jadi masuk ke kelompok keinginan. Nah, begitu juga dengan sepatu misalnya. Nah, sepatu kadang satu orang ada yang lebih dari satu pasang. Jadi ada sepatu untuk jalan-jalan, ada sepatu untuk kuliah atau ke kantor, ada sepatu yang khusus untuk ke pesta dan sebagainya. Nah, pada saat tadi sepatu satu untuk kebutuhan utama, nah ini masuk ke bagian primer atau kebutuhan. Sementara di luar itu masuk ke bagian pendukung atau sekunder, masuk ke kelompok keinginan. Nah, ini pembelajaran kita terkait dengan identifikasi yang kita miliki. Jadi banyak sekali nanti aset yang kalian bisa identifikasi kelompok-kelompok yang sudah ditampilkan, tapi Bapak nanti menggantinya dengan dalam membuat survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Google Formulir. Nah, Bapak lanjut ke bagian pola pikir entrepreneur. Jadi pola pikir entrepreneur ini, jadi ada perbedaan pola pikir seorang wirausaha dengan yang non wirausaha. Jadi pola pikirnya antara yang produktif versus konsumtif. Ini Bapak pernah ditugaskan oleh Balitbangda Provinsi, oleh Pak Gubernur melalui Balitbangda Provinsi dengan Prof. Ahmad Alim Bahri, bekas WR1 kita. Nah, jadi kami mendapatkan penugasan melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian diantaranya terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan. Jadi kami mencoba mendata dari masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Jadi baik dari Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Sosial, macam-macam. Ternyata masing-masing dinas ini mempunyai program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, di mana dalam bentuk bantuan tadi ada yang sebutannya bantuan langsung tunai. Ini berupa dana langsung, jadi berupa rupiah. Ada juga bentuknya bantuan yang berupa, kalau untuk peternak, ada ternak yang dibagikan kepada kelompok-kelompok tadi. Kemudian ada juga tanaman untuk mungkin para petani atau yang berkebun, nah, macam-macam bentuk bantuan tadi. Nah, di sini kami melakukan survei, ternyata dari bantuan tadi ada yang ternyata memang produktif, ada juga yang konsumtif. Jadi bantuan yang konsumtif pada saat diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai, BLT, bantuan langsung tunai. Nah, pada saat tadi mereka mengambil dananya, ada yang melalui transferan langsung. Dengan masa COVID ini ada yang langsung masuk ke rekening. Nah, ada juga pola-pola dulu yang mereka harus ngambil di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kantor pos dan sebagainya. Nah, ini sering kami tanyakan, pada saat tadi mendapatkan bantuan berupa uang tunai tadi, peruntukannya apa? Tujuan pemerintah tadi umumnya untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Tapi di masa pandemi, di masa COVID ini, sebagian juga tujuan pemerintah dengan turunnya penghasilan masyarakat, itu juga tujuannya untuk konsumsi, karena
mereka kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, tapi pada umumnya pada saat tadi bantuannya berupa uangnya, dapat bantuan langsung tunai, dananya gunakan untuk membeli, adanya beli. Jadi buat rumahnya tidak ada hambal, katanya beli hambal, tidak produktif. Kemudian ada juga yang digunakan mereka untuk beli keperluan-keperluan seperti barang-barang elektronik dan sebagainya. Jadi banyak tadi yang sifatnya tujuan awalnya memang produktif, misalnya tadi peternak sapi dikasihkan sapi, bantuannya dalam bentuk sapi. Nah, ternyata pada saat kami ke lapangan, ada aja yang setelah diberikan bantuan sapi tadi, yang sifatnya adalah untuk kegiatan yang produktif, ternyata hanya dalam waktu ada yang kurang dari 1 bulan, sapinya sudah dijual, dijadikan uang untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Nah, ini yang seringkali berbeda antara tujuan awal dengan yang terjadi di lapangan. Ini peran dari adanya pengawasan. Jadi perlu ada supervisi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian antara entrepreneur dengan non-entrepreneur, biasa yang namanya wirausahawan, mereka mencoba menggunakan tadi segala sumber daya yang dimiliki. Kalau tadi yang kita identifikasi adalah harta kita, aset kita, ini bagaimana sumber daya yang dimiliki, bukan hanya tangible, barangnya tadi, juga resource yang intangible, yang tidak berwujud, misalnya ada skill, keahlian, ini juga bisa digunakan secara maksimal oleh seorang entrepreneur. Nah, sementara yang non-entrepreneur, ini biasanya menggunakan sumber-sumber yang tadi tidak maksimal, hanya menggunakan sumber daya yang sifatnya terbatas. Nah, seringkali juga di dalam memulai usaha, seseorang itu menanamkan persepsi di kepalanya bahwa kalau sudah tua, kita ini terlalu tua. Ada juga yang merasa terlalu muda. Nah, mungkin yang sudah terlalu tua, kita bisa melihat, mencontoh kepada, ada yang tahu, ada foto wajahnya di Simpang 4 Lambung Mangkurat, di kantor pos itu. Foto siapa itu? Ada produk KFC, nah logonya, ada penemunya. Ada yang tahu namanya siapa? Penemu KFC. Mungkin sering makan KFC-nya. Sering melihat fotonya. Siapa? Kolonel Sanders. Ya, betul sekali, Kolonel Sanders. Nah, beliau memulai usaha produk KFC ini di usia senja. Jadi usia beliau tidak muda lagi. Sudah tua, artinya tidak ada batasan. Orang tua tadi tidak bisa memulai suatu usaha. Atau merasa terlalu muda. Nah, ini Bapak lihat di salah satu televisi swasta, Bapak sebut misalnya di Kompas TV. Jadi Bapak lihat ada tayangan pemberitaan anak ini mempunyai suatu usaha, omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Usahanya sepele, dari kegemaran dia main atau mengoleksi yang namanya squishy. Ada boneka squishy itu yang apa ya, kalau dipencet itu lembut,
Nah, itu yang asal muasalnya karena kegemarannya mengoleksi squishy tadi dari orang tuanya yang kalau bepergian kasih oleh-olehnya squishy tadi. Nah, ini dari squishy yang dimilikinya dicoba ditawarkan oleh anak tadi ke kawan-kawannya melalui media sosial. Ternyata banyak yang meminati. Kemudian dipasarkan lebih luas lagi melalui media sosial yang dimilikinya. Akhirnya tadi terus sampai orang tuanya turun tangan juga untuk mengumpulkan para pemasukan jualannya anaknya tadi, sampai tadi berkembang omsetnya ratusan juta per bulan, memiliki lebih dari 10 orang tenaga kerja. Anak SD 12 tahun, jadi kelas 6 SD. Omsetnya ratusan juta per bulan. Nah, ini tidak terlalu mudah, tidak ada batasan kalau merasa terlalu muda tadi, juga terlalu tua. Atau tidak berbakat. Ini banyak juga yang merasa saya tidak punya bakat, kemudian tidak punya modal. Ini kami coba lakukan riset, apa faktor utama yang menjadi penghambat untuk berwirausaha. Nah, ternyata hasil penelitian di Kalimantan Selatan yang paling tinggi itu alasannya karena tidak punya modal. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang usaha-usaha apalagi yang berbasis kepada internet, modal uang ini bukan menjadi salah satu alasan. Browsing di Google, ketik aja Elang Gumilang. Nah, Elang Gumilang ini seorang mahasiswa yang sampai sekarang ini tetap eksis usahanya di bidang, nah tidak nanggung-nanggung, bidangnya properti. Seorang yang tidak mempunyai kemampuan finansial, jadi kuliah aja dia untuk kehidupan sehari-hari harus kerja sebagai kuli panggul di pasar, ngangkut bawang. Jadi ngangkut sebagai kuli angkut bawang untuk keperluan hidup sehari-hari. Jadi sambil kuliah. Nah, tapi dia dengan kemampuannya di dalam berwirausaha, dia mempunyai bakat untuk menjadi seorang entrepreneur, mempunyai kemampuan untuk pengelolaan dan dipercaya oleh kawan-kawannya, akhirnya bisa menjalankan usaha yang sampai sekarang tesis pada bidang properti. Dan beliau ini menjadi salah seorang juara pada wirausaha muda mandiri yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Ada lomba tingkat nasional, jadi mahasiswa ini ikut dan menjadi salah satu juara tingkat nasional. Tidak punya modal sama sekali, hanya bermodalkan kepercayaan kawan-kawannya untuk dikelola usahanya. Tanggung-tanggung bidangnya adalah bidang properti. Nah, ini yang menarik juga hasil riset dari Depakopra, bahwa setiap hari seorang manusia melakukan self-talk ini sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali. Ini niat benar melakukan penelitian, jadi sampai dihitungnya. Namanya seorang peneliti, ini tergantung dari istilahnya tujuan peneliti diniatkan akan dilaksanakan. Sama seperti kami dulu waktu diminta oleh Pemko Kota Banjarmasin untuk menghitung berapa potensi pendapatan asli daerah di Kota Bin. Nah, kami sampai menghitung berapa jumlah mobil dan motor yang masuk di parkirannya Duta Mall. Nah, di Duta Mall ini tarif parkirnya progresif. Jadi apalagi di weekend itu ada tambahan per jamnya tuh 3.000. Nah, kami mau menghitung berapa potensi pendapatan asli daerah dari pajak parkir, retribusi parkir dari pengelola Duta Mall yang bisa diperintah Kota Banjarmasin. Nah, jadi kami tempatkan beberapa mahasiswa, kalau istilahnya itu di tele. Jadi dihitung menggunakan alat tele, dihitung, ditempatkan selama 1 minggu. Jadi kita bisa menghitung rata-ratanya dari hari Senin sampai ke Minggu. Berapa jumlah mobil atau sepeda motor yang parkir. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Depakopra ini. Nah, hasil risetnya ternyata 77% statement yang diucapkan negatif dan melemahkan diri kita. Jadi
dari hasil penelitian Deepak Chopra ini kita sebagai manusia lebih banyak mengeluarkan statement negatifnya 77%. Jadi berpikir negative thinking. Sementara yang positive thinkingnya hanya sekitar 23%. Jadi apa? Ada yang saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah, saya tadi terlalu tua, terlalu muda, belum siap, masih mahasiswa, dan sebagainya. Nah, apa yang diteliti oleh Deepak Chopra ini, Bapak pernah melaksanakan kegiatan psikotes. Jadi ada salah satu penyelenggara psikotes juga yang pernah menanyakan, kita diminta menyebut 5 kelebihan kita, kelemahan kita. Jadi kita diminta menyebutkan 5 kelebihan Anda, sebutkan. Kemudian sebutkan 5 kekurangan Anda. Nah, ini Bapak coba kita ujikan, kita cobakan kepada mahasiswa ini. Ini salah satu pembelajaran di psikotes, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan pada saat kalian lulus kerja, ketemu yang namanya psikotes. Ini jadi salah satu bahan pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa diingat. Nanti kita kadang oleh penyelenggara psikotes. Ini juga kami sebagai penyelenggara biasanya kegiatan rekrutmen sering juga menanyakan hal ini. Nah, kalau misalnya kita ditanya 5 kelebihan kita, Bapak yakin bukan hal yang susah, bukan menjadi hal yang susah kalau ditanyakan apa kelebihan kita. Nah, Bapak coba masing-masing satu aja ya. Cukup satu orang, satu menyebutkan kelebihannya. Mulai dari Asra Widya Rina. Coba di-unmute, sebutkan kelebihan Anda. Satu aja. Silakan, Ajra. Mudah berbaur, Pak. Oke, mudah berbaur ya. Oke, itu satu. Kemudian Chandra Kustiono, silakan. Apa kira-kira kelebihan kamu? Ini baru satu. Kita cukup 5 aja. Saya orangnya rapi. Seorang yang rapi ya. Oke, boleh. 2 sudah. Kemudian yang ketiga Nur Halisa. Nur Halisa, kira-kira apa kelebihan kamu? Satu aja. Tadi mudah berbaur, kemudian ada yang orangnya rapi. Nur Halisa apa kira-kira? Halisa, boleh di-unmute dulu ya. Orangnya kayak bersih gitu, Kak. Oke, kalau tadi rapi sekali. Oke, boleh. Ya, kemudian yang keempat boleh dibayar kamu. Satu kelebihan kamu apa, Ramadan? Kalau kelebihan ini gampang. Apa boleh itu, yang penting itu merupakan kelebihan kita, tidak ada jawaban yang salah. Nah, kalau Ramadan, apa kelebihan kamu Ramadan? Di-unmute dulu Ramadan. Silakan Ramadan. Apa? Banyak kelebihan itu saja. Tapi gampang berbaur sudah tadi, pembersih, perapi sudah 3. Nah, yang lain supaya nggak sama.
Ini biasanya satu orang ditanyakan 5. Sebutkan 5 kelebihan Anda. Nah, ini masing-masing satu aja. Sumbangsihnya satu aja. Apa Ramadan? Oke, nah yang keempat jujur, boleh. Satu lagi terakhir dari Sherly, Anggra ini. Coba Sherly. Satu lagi Sherly. Apa lagi kelebihan? Tadi mudah berbaur, rapi, pembersih, kemudian jujur. Pintar, Pak. Kalau Sherly apa? Pintar, boleh. Nah, sudah 5. Jadi bagian gitu, pintar, rajin, membantu, suka pandai berkomunikasi, macam-macam itu betul semua, tidak ada yang salah. Nah, sekarang kita coba 5 kelemahan. Bapak minta kepada Chandra Kustiono. Chandra, kira-kira satu kelemahan kamu apa? Malas. Pemalas. Kalau Gina Rahmadini apa? Kalau Gina apa? Menurut kamu apa kekuranganmu? Tadi selain tadi ada yang pemalas. Kalau kamu apa? Sulit mengerti pelajaran, Pak. Oke, sulit mengerti pelajaran. Desi Purnamasari, Desi. Kurang percaya diri, Pak. Kurang percaya diri. Baik, ini kita contohkan 3 aja. Jadi dari yang positif tadi, kelebihan kita semuanya jawabannya betul. Nah, sekarang pada ditanya kelemahan, bisa 3 orang untuk kelemahan. Padahal pada saat nanti kalian tes psikologi, kelemahan ini jangan yang betul-betul kelemahan kita sampaikan. Bapak contohkan misalnya, saya kalau bekerja sering lupa waktu. Kita kira kalau kita masuk di dalam suatu usaha, orang yang bekerjanya sering lupa waktu itu tipe orang apa? Tipe pekerja keras. Nah, ini yang dicari nanti oleh orang-orang yang membutuhkan kita di dalam usahanya atau pekerjaan. Nah, jadi kalau kita menyampaikannya seolah-olah negatif, sebetulnya itu bisa menjadi nilai lebih kita, menjadi kelebihan kita. Cuman kita menyampaikannya seolah-olah itu adalah hal yang negatif. Nah, ini yang kita coba menyampaikannya seolah negatif, tapi sebetulnya adalah hal yang positif. Jadi kita mencoba memindahkan yang negatif thinking tadi, yang berdasarkan hasil penelitiannya Kopra tadi, sebetulnya adalah hal yang positif. Ini contohnya tadi, kalau bekerja sering lupa waktu, kalau bekerja terlalu teliti, ini kalau di perbankan dicari yang kalau bekerja harus tidak bisa sendiri, misalnya, oh ini tipe-tipe orang yang bisa secara teamwork. Ya. Oke, jadi banyak lagi misalnya contoh-contoh statement yang seolah-olah negatif, tapi sebetulnya adalah ingin menunjukkan keunggulan kita, kelebihan kita. Nah, jadi seperti itu nanti ini salah satu tip dan trik pada saat kalian ketemu yang namanya tes psikologi. Insya Allah minggu depan Bapak juga akan share, karena kita materinya terkait dengan berpikir kreatif. Bapak akan coba share soal-soal psikotes yang ada kaitannya dengan kreativitas. Kemarin keponakan Bapak tes di salah satu perguruan tinggi swasta besar di Banjarmasin. Nah, Bapak ajarkan hari Minggu kemarin, ternyata apa yang diajarkan soalnya sama persis. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba berbagi tip dan trik terkait dengan menggali kreativitas
mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Nah, itu sedikit sharing terkait dengan bagaimana kita mencoba mematahkan hasil penelitian dari Depak Kopra tadi, bahwa 77% statement-statement yang disampaikan oleh manusia itu adalah sifatnya negatif. Nah, coba kita memindahkan apa yang diteliti oleh Depak Kopra tadi, bahwa kita tidak termasuk yang 77%, tapi kita masuk yang 23%-nya, yang menyatakan hal-hal yang sifatnya adalah positif. Baik, nah, kemudian sedikit lagi terkait dengan teorinya. Tadi hambatannya mulai usaha, kemudian ini statementnya. Nah, ini bagaimana kita melihat seorang balita memiliki motivasi yang kuat untuk belajar letih setelah belajar merangkak. Nah, jadi ini pembelajaran bagaimana motivasi ini sebetulnya sejak kita kecil sudah ada. Tinggal kita bagaimana menanamkannya. Nah, secara teori itu banyak teori motivasi, Hijren, ada Maslow dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga yang tadi terlalu tua tadi dikatakan ada Colonel Sanders yang pada usia 70 tahun ini memulai usaha di KFC. Kemudian juga ada si Brian, si kaki satu, ini yang tidak berbakat tadi ternyata bisa menjalankan usaha yang berhasil. Bapak juga pernah ketemu satu orang yang tidak memiliki kemampuan bicara yang normal. Jadi apa istilah orang Banjar tuh bepandirnya pilat. Jadi bepandirnya tidak jelas, tapi dia bisa menjalankan usahanya, merekrut banyak orang untuk bisa menjadi followernya di kegiatan usahanya tadi dengan mencoba mencari solusi dari kelemahannya. Jadi dia menggunakan orang sebagai juru bicaranya. Nah, ini juga kalau di Islam ada diajarkan juga bagaimana cerita Nabi Musa yang sejak bayi itu bicaranya tidak jelas karena memakan bara. Jadi pada saat kecil diuji coba apakah dia ini nanti calon nabi yang diceritakan di dalam ramalan, dan dicoba ternyata yang dipilih karena bayi dia mencari yang yang menarik dilihat. Nah, ternyata tadi baranya dimakan, akhirnya membakar lidahnya. Nah, sehingga dia menggunakan juru bicara saudaranya yang bernama Nabi Harun. Nah, ini yang sejak dulu ternyata juga keterbatasan jangan sampai menjadi penghambat. Ini juga yang dijalankan oleh si Brian si kaki satu. Tidak punya modal, tadi Bapak contohkan ada elang gumilang. Ini silakan nanti browsing di internet, ketik aja elang gumilang, itu menjadi mahasiswa sukses dengan bisnis bidang properti. Nah, itu mungkin Bapak tidak sampai habis terkait teori. Bapak coba bagikan filenya ini. Kalau tidak salah kemarin ya, minggu kemarin sudah Bapak bagikan file banyak untuk chapter ini. Silakan nanti pelajari sendiri, karena Bapak tidak mau terlalu lama bicara terkait teori. Nah, sekarang Bapak coba share kaitan kita untuk pembelajaran secara kelompok. Terkait dengan praktikum kita yang pertama, kita akan coba belajar membuat survei secara online. Insya Allah nanti terkait dengan medianya yaitu Google Formulir, ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya di tadi latihan kita membuat survei, tapi juga kegiatan lainnya sebagai mahasiswa, mungkin kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah, coba Bapak bagikan ini materi di praktikum yang pertama.
Bapak share di kolom chat, silakan dicek. Oke, sudah ada di kolom chat untuk bahan praktikum yang pertama. Sudah bisa diambil, di-download. Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti silahkan masing-masing kelompok dipelajari. Kalian satu kelompok bikin satu survei kepuasan pelanggan. Produknya bebas, jadi seolah-olah kalian sudah punya produk yang mau dikembangkan. Silakan namakan produknya nama apa, bebas saja. Misalnya orangnya bertiga, Ahmad, Badu, Cecep, lalu nama produknya ABC misalnya, silakan. Jadi tidak kita batasi, usahanya bidang jasa, ada produk makanan, minuman, dan sebagainya, bebas saja. Nah itu kalian coba bikin surveinya, waktu pengerjaannya 1 minggu. Sebetulnya sebentar aja diselesaikan, tapi kita toleransi karena kalian pasti ada juga nanti pembelajaran di mata kuliah yang lain yang kemungkinan juga ada penugasan. Jadi silahkan dikerjakan satu kelompok, itu satu survei. Nah, untuk contoh pertanyaannya silakan browsing di internet terkait dengan bagaimana menanya pertanyaan surveinya. Jadi langkah-langkahnya jelas, mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua kelompok. Ada 14 kelompok di kelas ini. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin kita tidak sampai jam 12:10 karena ini baru dapat berita ada orang tua dari dekan kalian, Prof. Halim, Ibu beliau dunia hari ini. Jadi mungkin ada dari kalian yang mau lihat, Bapak juga kenal akrab dengan beliau, mudah-mudahan juga bisa ikut melihat beliau. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin didiskusikan sebelum Bapak tutup? Oke, kalau tidak ada, untuk daftar hadir mungkin sudah bisa diisi ya secara online di Simarinya masing-masing. Sudah dibuatkan di pertemuan pertama kemarin oleh operator dari Fakultas Hukum. Di pertemuan berikutnya ini insya Allah Bapak sudah bisa buat. Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali di pembelajaran berpikir kreatif. Bapak akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak tutup.